Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan kita masih seputar neraka dan penduduknya. Pagi ini kita akan bahas terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian penduduk neraka. Di kajian lalu kita sudah singgung sedikit terkait dengan di antara makanan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penduduk neraka, yang pada hakikatnya makanan itu sendiri merupakan azab dan siksaan yang Allah siapkan untuk penduduk neraka. Kita di dunia ini ketika kita mendengar makanan, minuman, pakaian, tentu ini merupakan fasilitas yang membuat hidup kita itu lebih nyaman. Tersedianya pakaian, tersedianya makanan, minuman, dan seterusnya, itu merupakan kebutuhan hidup, penunjang hidup, dan membuat hidup akan terasa lebih nyaman. Jika dia merasa makanan itu semakin lezat, maka semakin dia rasakan nikmat yang lebih dibanding nikmat yang lebih yang dia rasakan. Namun beda halnya, ya, kebalikannya dari makanan, minuman, dan pakaian penduduk neraka. Kebalikan daripada dunia, walau dinamakan dia makanan, minuman, dan pakaian, tapi pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya itu merupakan azab yang Allah siapkan untuk penduduk neraka. Penduduk neraka disediakan untuk mereka makanan, mereka akan santap itu makanan. Pada dasarnya mereka sedang disiksa dengan makanan tersebut. Penduduk neraka menenggak minuman. Pada dasarnya apa yang mereka minum itu juga sebagai siksaan buat mereka. Sama halnya dengan pakaian. Ya, pakaian yang merupakan perhiasan bagi manusia semasa di dunia, tapi tidak halnya dengan pakaian di neraka. Pakaian neraka adalah pakaian yang Allah siapkan untuk mengazab, menyiksa penduduk neraka yang dipakaikan pakaian tersebut. Yang lalu telah kita bahas, yaitu makanan salah satu jenis makanan penduduk neraka, yaitu zakum dan dori'. Zakum dan dori'. Kita sudah bahas bahwasanya untuk dori', jenis makanan dori' ini adalah kalau di dunia itu seperti pohon-pohon berduri, pohon-pohon semak yang berduri dan duri sangat tajam.
Apabila dia sudah semakin besar, tinggi, maka dia dikatakan dori'. Inilah makanan yang harus dimakan, yang harus disantap oleh penduduk neraka. Kemudian ada yang disebut dengan zakum. Zakum ini nama sebuah pohon. Nama sebuah pohon yang akarnya itu tumbuh, yang dia tumbuh dari dasar neraka. Ya, tumbuh dari dasar neraka. Kemudian zakum ini, dia punya mayang. Mayangnya itu berbentuk kepala setan. Berbentuk kepala setan. Artinya ini makanan-makanan yang membuat manusia itu semakin tersiksa dalam neraka. Nerakanya sendiri itu sebuah siksaan. Ketika dia menyantap makanan, bertambah lagi siksaan-siksaan tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di mana makanan-makanan ini sedikit pun tidak akan membuat penghuninya menjadi lebih gemuk, dan sedikit pun tidak akan membuat penghuninya bisa menghilangkan lapar si penghuni nerakanya. Tidak. Malah ketika mereka sangat lapar, ketika mereka mencium aroma yang sangat busuk dari buah pohon-pohon ini, makanan ini, namun begitu pun mereka mau tidak mau harus memakannya, harus menelannya. Walaupun hampir tidak sanggup mereka telan. Karena ketika mereka telan, itu tercekik, nyangkut di tenggorokan. Nyangkut di tenggorokan, hampir tak tertelan saking busuknya. Demikian ikhwah. Ya, kalaupun dia sudah sampai di perut, maka dia akan mengacak-acak isi perut si penghuni neraka tersebut. Ya, hingga hancurlah perutnya. Itulah ikhwah, makanan penduduk neraka. Kita lihat lagi. Wa qad sawwara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syana'atuz zakum wa fadha'atuh. Syana'atuz zakum wa fadha'atuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada kita, telah menceritakan kepada kita, telah memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana busuknya, bagaimana parahnya yang makanan zakum ini. Busuk, menjijikkan. Pokoknya satu hal yang nggak mungkin bisa dimakan oleh manusia, tapi mau tidak mau dia harus makan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana pohon zakum ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Faqal, beliau bersabda, "Lau anna qatrata minaz zakum qatarat fi darid dunya." Apabila zakum ini, pohon zakum ini menetes satu tetesan di kampung dunia kita sekarang ini, maka la afsadat ala ahlil ardi wa ma'asyahum. La afsadat ala ardi ala ahlil ardi wa ma'aishihim. Niscaya dia akan merusak penduduk dunia dan segala kehidupannya. Bayangkan ikhwah, hanya dengan setetes zakum. Kalau kita bayangkan gimana ini pohon, luar biasa busuknya. Hanya setetes dia bisa menghancurkan dunia. Dia bisa merusak kehidupan manusia. Itu hanya setetes. Lantas bagaimana dengan orang yang memakannya? Luar biasanya ikhwah, tak terbayangkan oleh kita. Begitulah siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk neraka. Allah ceritakan ini, Rasulullah ceritakan kepada kita tentang makanan-makanan neraka ini, tujuannya agar kita lebih waspada hidup di dunia. Karena nasib kita nanti di sana itu tergantung kehidupan kita sekarang. Apabila kita waspada, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari azab-azab yang luar biasa seperti ini, ikhwah. Karena takwa merupakan modal kita untuk bisa menjauhkan kita dari api neraka. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita masih hidup. Kita mohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keistiqomahan, ketegaran hati dalam menjalani hidup, dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan ya Allah hatiku di atas agamamu. Itu doa Rasulullah SAW. Mohon permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita gimana? Beliau yang sebagai nabi, sebagai rasul, orang yang paling takwa, itu doanya. Bagaimana kita? Jadi ini semua beliau ceritakan kepada kita agar kita bisa lebih berhati-hati. Karena bahaya seperti ini mengancam nanti di hari akhirat. Taib ikhwah, rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu hadis yang tadi, apabila setetes pohon zakum dari pohon zakum menetes ke kampung dunia, ke dunia, niscaya dia akan merusak penduduk dunia dan semua kehidupannya. Wa min ta'ami ahlin nar ghislin. Di antara jenis makanan penduduk surga yaitu ghislin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Allah berfirman, "Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Di sana kalian tidak punya sahabat sama sekali. Hamim itu ikhwah, kawan dekat, tak punya. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Gak ada teman. Jangankan teman, orang-orang yang kita sayangi, orang yang paling terdekat dengan kita di masa dunia. Allah mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seorang akan lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Apa ada orang yang lebih dekat dengan kita selain pasangan kita, selain orang tua kita, selain anak-anak kita? Itulah orang-orang terdekat kita. Yang kalau kita katakan circle satunya, ring satunya mereka. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Circle itu mereka. Mereka lah ring satu kita. Orang terdekat kita. Orang yang paling tahu bagaimana kita. Tapi ikhwah, kalau mereka saja lari dari kita, kita lari dari mereka, gimana dengan teman-teman? Demikian ikhwah. Ya. Yang tidak lari itu hanya orang-orang yang bertakwa. Ya. Hanya orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Teman-teman dekat pada saat itu akan menjadi musuh bagi sebagian lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, falaisa lahul yawma hauna hamim. Di hari nanti tidak ada yang namanya teman dekat yang bisa menolong kita minta tolong, tidak ada. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan kecuali makanan ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang menyantap makanan ini kecuali orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hadza falyadhuqu hamimu wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Allah berfirman, ini rasakan oleh kalian hamim dan ghassaq. Hamim yaitu minuman yang sangat panas, dengan panas yang sangat luar biasa, tak terperikan dan tak terbayangkan oleh kita. Hamim. Wa ghassaq,
dan juga minuman ghassak. Silakan falyadzuqu, kalian rasakan ini, minum kalian ini, minuman yang panas dan minuman ghassak. Apa itu ghassak? Nanti kita bahas. Wa akharu min syaklihi azwaj. Dan banyak lagi minuman-minuman seperti ini. Minuman-minuman yang sejenis seperti ini yang akan disediakan untuk penduduk neraka sebagai siksaan. Surat Shad ayat 57 dan 58. Wal ghislina wa ghassaqa bimakna wahid. Adapun ghislin dan ghassak maknanya sama. Wa huwa masala min juludi ahli nari min qihin awas sadidin, yaitu apa yang mengalir, cairan-cairan yang keluar dari kulit-kulit penduduk neraka, dari tubuh penduduk neraka yang terdiri dari nanah dan darah. Wakil, ada juga yang mengartikan ma yasilu min furujin nisa'iz zawani wa min natini luhumil kaffarata min luhumil kaffarati wa juludihim. Ada juga yang mengartikan ghassak dan ghislin adalah cairan yang keluar dari kemaluan penduduk, kemaluan para pelacur yang sedang diazab dari neraka, yang sedang diazab dalam neraka. Jadi para pelacur ya diazab di neraka dan akan keluar dari kemaluan mereka itu cairan. Udah? Dan juga dari daging dan kulit orang-orang kafir. Cairan-cairan bakaran mereka kan dibakar nih, dibakar. Nanti akan keluar cairan dari kemaluan para pelacur, ya, dari kemaluan para orang-orang yang suka melacur, dengan dari cairan yang keluar dari daging dan kulit orang-orang kafir, itulah keluar. Dan itulah yang dijadikan sebagai minuman penduduk neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, huwa usaratu ahlin nar. Dia adalah cairan yang keluar dari penduduk neraka. Ala kulli hal, apakah cairan yang keluar dari penduduk neraka, keluar dari kemaluan para pelacur, keluar dari daging orang-orang yang kafir, intinya ikhwah ini adalah minuman yang tak layak untuk diminum dan sangat tidak layak. Demikian. Karena pasti bisa dipastikan ini adalah minuman yang sangat busuk, minuman yang sangat menjijikkan, dan yang pasti kalau diminum tidak akan menyegarkan, bahkan akan merusak perut, bahkan itu dia akan menghancurkan isi perut. Sebagaimana yang lalu kita telah bacakan hadisnya, firman Allah surat Muhammad ayat 15, Allah mengatakan wasuqumaan, mereka akan diberi minum air hamiman yang panas, faqatta'a am'a'ahum, yang akhirnya setelah minuman itu masuk ke kerongkongan, mengalir ke usus, faqatta'a am'a'ahum, dan akhirnya terputus-putuslah am'a'ahum, yaitu usus-usus mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian ikhwah, wa qad akhbaral haqqu, bahwasanya al-haq, Allah Subhanahu wa taala menceritakan annal ghislin wahidun min anwa'in katsiratin tushbihu hadzal naw' fi fadha'atihi wa sana'atihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga, yaitu dalam mengartikan wa akharu min syaklihi azwaj, dan ada jenis-jenis minuman yang lain, ya, yang semisalnya, yang memang seperti ini, sangat menjijikkan dan sangat busuk. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, adapun ghislin itu adalah salah satu daripada jenis minuman dari berbagai macam jenis minuman yang sama.
tapi dengan jenis lain dan mirip dengan ghislin. Di mana tushbihu hadzal nau' fi fadha'atihi wa syana'atihi. Di mana minuman-minuman yang lain itu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, minuman-minuman neraka yang lainnya yang sejenis, di mana minuman tersebut tetap minuman yang sangat menjijikkan dan minuman yang sangat menjijikkan dan sangat busuk aromanya. Wa amma syarabahum fahuwal hamim. Adapun minuman mereka fahuwal hamim. Dia adalah hamim, air panas. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ahum. Dan mereka akan diberi minuman dari air panas, faqatta'a ma'ahum, dan terputus-putuslah usus mereka. Muhammad ayat 15. Waqal, Allah juga firman, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika penduduk neraka itu meminta minuman, saking hausnya ikhwah, mereka dalam neraka panas membara. Wasukumaan, mereka minta minum, berilah kami minum. Maka yughathu, mereka pun dikasih minum. Jadi ketika penduduk neraka ini minta minum, berarti kan menunjukkan mereka itu sangat haus yang luar biasa. Mereka mohon diberi minum, mohon diberi minum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri minum. Wasukumaan hami wa yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Maka mereka pun diberi air yang sangat panas. Yashwil wujuh, baru saja didekatkan ke wajah, cairlah semua, terbakarlah semua wajah. Itu belum diminum, ikhwah. Masih didekatkan saja. Didekat saja ke wajah ini rontok semua saking panasnya. Daging-daging wajah rontok. Demikian ikhwah, lepas. Karena apa? Saking panasnya. Demikian ikhwah. Mungkin para ikhwah pernah lihat bagaimana seorang masak daging, masak kambing. Itu kalau dia sudah lembut kan ikhwah, mudah dilepaskan dari tulangnya kan. Masya Allah lembut. Itu dia masak kambing, kemudian ada daging yang melekat di paha, di tulang paha, itu mudah dilepas dari tulang paha, menunjukkan sangat lembutnya. Itu pakai panas yang di dunia, ikhwah. Pakai panas yang di dunia. Bayangkan kalau dengan panas akhirat yang seperti yang telah kita sebutkan kemarin, 1:99. 1:99. Sepanas-panasnya api yang ada di dunia, maka itu masih 1% dibandingkan dengan 99% yang lainnya di akhirat. Bayangkan ikhwah. Begitu didekatkan, copot ini. Yashwil wujuh, hangus, copot. Demikian ikhwah. Itu belum lagi diminum, dan dia harus minum. Demikian ikhwah, dia harus minum. Bi'sas syarab, sungguh ini merupakan seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan tempat yang sangat buruk. Al-Kahfi 29. Waqal, Allah juga berfirman, wa yusqa mimma in sadidin yatajarra'u wa la yakadu yusiruh. Ibrahim ayat 16-17. Wa yusqa mimma in sadid, dan mereka pun akan diberi minuman air sodid, air nanah ya. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruh. Mereka mau tidak mau harus meminumnya. Wala yakadu yusiruh, hampir tak tertelan. Bayangkan ikhwah, minta, ya Allah berikan kami minum, kami sangat haus ya Allah, dan seterusnya. Allah beri minuman.
Allah beri minuman, kemudian minuman dengan sangat panas. Mereka nggak bisa tidak minum. Mereka mau tidak mau tetap harus minum. Begitu didekatkan wajahnya, hanguslah semua wajah dan seterusnya. Kemudian, tapi tetap harus minum. Akhirnya mereka minum. Saking busuknya ikhwah, saking panasnya, tak tertelan, tapi harus menelan. La ikhwah, wala yakadu yusiru. Hampir tak tertelan, hampir. Berarti memang tertelan. Tetap harus ditelan, nggak bisa enggak. Karena ini merupakan sebuah adab. Itulah dia. Waqal. Allah juga berfirman, hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah dia, rasakan air panas dan ghassaq. Ghassaq sudah kita definisikan tadi. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa qad dzakarat hadhil ayatu arba'atu anwa'in min syarabi ahlin nar. Dari ayat-ayat yang di atas disebutkan ada 4 jenis minuman penduduk neraka. Yang pertama, hamim. Hamim adalah air panas. Wa huwa al-ma'ul har alladhi tanaha harruh. Hamim adalah air yang sangat panas, dengan panas yang sangat memuncak. Seperti yang sudah kita singgung ikhwah. Air kalau kita jerang di atas api, ya, maka ketika panas sudah sampai 100 derajat, itu air sudah menguap, nggak akan bertahan. Beda halnya dengan air neraka. Beda ikhwah. Makanya derajatnya bisa jutaan derajat. Bisa jutaan derajat yang nggak tahu seberapa panasnya. Nggak terbayangkan oleh kita berapa panasnya. Dia nggak akan pernah menguap. Dia panas, semakin dipanaskan semakin panas, terus panas dan seterusnya. Itu ikhwah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Di mana penduduk neraka itu, yaitu mereka berkeliling-keliling di neraka tersebut dan mengelilingi hamim, air panas. Hamim. Al-an hamimin an huwallazi intaha harruh, yaitu air yang panasnya itu sudah sampai batas akhir untuk neraka. Untuk panas neraka. Demikian ikhwah. Jadi di sini ya, pertama itu hamim, minuman penduduk neraka yang disebut dengan hamim, minuman yang paling panas dengan panas yang luar biasa. Waqal, tadi surah Ar-Rahman ayat 44. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ar-Rahman 44. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minuman dari mata air aniyah. Mata air aniyah, yaitu surah Al-Ghasyiyah 5. Apa yang dikatakan mata air aniyah? Wahiyallati intaha harruha falaysa ba'da harrun. Dia adalah air yang sangat mendidih, air yang sangat panas. Tidak ada lagi yang lebih panas dibandingkan air ini. Itu ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini salah satu jenis daripada minuman penduduk neraka yaitu al-hamim. Itu air yang sangat panas. Yang kedua, al-ghassaq, minuman ghassaq. Wa qad madal haditsu anhu fa innahu yudhkaru fi ma'kuli ahli nar wa mashrubihim. Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, karena sesungguhnya ghassaq ini termasuk dalam makanan dan minumannya penduduk neraka. Itulah dia ghassaq yang tadi telah kita definisikan, yaitu huwa masala min juludi ahli nar minal qayhi was-sadid, yaitu cairan yang keluar dari penduduk neraka, ya, yang terdiri dari nanah dan darah. Wa na'u tsalis, jenis yang ketiga, as-sadid, nanah. Wa huwa ma yasilu min lahmil kafiri wa jildihim.
yaitu cairan yang keluar dari daging dan kulit orang-orang kafir yang di neraka. Wa fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'ala Allahi ahdan faman syaribal muskiratin la yusqihi tinatal khabal. Kata Rasulullah SAW, Allah sudah menjanjikan barang siapa yang minum minuman memabukkan apapun jenisnya, yang minum minuman memabukkan apapun jenisnya, maka nanti dia di akhirat akan diberi minum tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Beliau mengatakan, irqu ahlin nar, keringatnya penduduk neraka, wa usartu ahlin nar, dan cairan-cairan yang keluar dari penduduk neraka. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yaitu minuman yang keempat. Yang ketiga. Kemudian minuman yang keempat, al-muhl. Al-muhl. Al-muhl ini ikhwah, nanti disebutkan apa al-muhl. Wa fil hadithi Abi Sa'id al-Khudri, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, inda Ahmad wa Tirmidzi, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Tirmizi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, fi qaulih, dalam ucapan Nabi, ka'akril zait fa idza qaruba wajhahu saqatat farwata wajhi fi. Muhul ini yaitu endapan minyak. Endapan minyak. Gimana ya? Jadi ikhwah, minyak itu kan ada yang cair, ada yang kental, ada yang sangat kental, itulah endapannya. Jadi kalau minyak itu cair kan menggelegaknya tuk 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 begitu kan. Kalau ini menggelegaknya karena saking kentalnya. Mungkin ikhwah kalau pernah melihat, misalnya mungkin lebih kurang begitulah saking kentalnya, yaitu kalau pernah melihat buat dodol gitu kira-kira. Itu kan kental ikhwah. Walaupun panas kualinya, menggelegaknya bledek bledek bledek, begitu aja kan. Saking kental, tapi dia sangat panas. Beda dengan minyak-minyak makan yang lainnya. Minyak-minyak makan yang lainnya ketika dia sangat panas dia berasap dan dia bisa terbakar dan dia menguap. Tapi kalau ini saking kentalnya, sepanas apapun dia tidak sampai berasap, tidak sampai menguap, bledek bledek. Begitu ikhwah. Itulah panasnya. Jadi minyak yang al-muhl ini adalah minyak yang sangat kental. Nah, di sini Rasulullah katakan akru zait, yaitu endapan minyak yang sangat kental. Itulah yang akan diberi minum untuk penduduk neraka. Fa idza qaruba wajhahu saqatat farwata wajhihi. Apabila minuman ini didekatkan ke mulut si penduduk neraka, maka berjatuhanlah semua kulit-kulit dan wajah daging-daging yang ada di muka ini ke dalam minuman tersebut. Saking panasnya, ikhwan. Leleh, jatuh begitu. Itulah dia, merupakan sebuah siksaan, wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan fit tafsir muhl, dalam mentafsirkan muhl, yaitu ghalidun kadardi az-zait. Dia adalah yang sangat kental, kadardi zait, seperti endapan, ya, seperti endapan minyak. Zait itu kan minyak makan, seperti endapan minyak. Atau mungkin bisa kita gambarkan ikhwah seperti kalau tir aspal itu kalau dipanasin kan blek, itu kental tuh, blek blek blek, begitu ikhwah. Ya, intinya al-muhl adalah dia berupa minyak, dia minuman yang sangat panas dan sangat kental. Demikian ikhwah. Kira-kira bisa minum enggak ini? La haula wala quwata illa billah. Begitulah. Itu terkait dengan minuman penduduk neraka. Saya ulangi, ya. Pertama al-hamim, yang kedua al-ghassaq,
Yang ketiga yaitu as-sadid, yang keempat al-muhl. Baik. Kita masuk pada lantas bagaimana kesimpulan dari makanan penduduk neraka. Akluhumun nar. Ada lagi makanan penduduk neraka itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk api. Kalau tadi kan bentuk pohon, zakum, dori' yang sangat busuk, ya. Nah, sekarang yang menjadi makanan lagi yang disediakan Allah untuk penduduk neraka adalah ya api, makanannya api. Min ashabidz dzunubi mayyut'imuhullahu jumra jahannam jazaan wifaqa. Di antara pendosa-pendosa, Allah akan beri mereka makanan berupa berupa bara api neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Bara api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman ini ikhwah kelewat batas. Ya, kelewat batas. Tapi kalau dia masih wajar karena dia sebagai pengasuh mungkin untuk makannya dan untuk makan anak yatim ini sendiri. Apabila dia masih wajar, maka masih dibolehkan. Tapi kalau zulman, dia membeli apa saja yang dia inginkan, bahkan suatu hal yang tak penting, demikian. Dia beri perhiasan untuk dirinya dari harta anak yatim misalnya. Maka ini zulman, termasuk kezaliman. Gak dibolehkan, ya. Dan barang siapa yang melakukannya, innama ya'kuluna fi batnin naron. Ini sama artinya dia sedang memasukkan dalam perutnya itu berupa api. Nanti orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, ya kelewat, dia menggunakan harta anak yatim itu melanggar amanah, ya, maka di akhirat dia akan memakan api, dia masukkan ke dalam perutnya. Perlu kita ketahui ikhwah bahwasanya yang dikatakan yatim yaitu man mata abuhu walam yablugh, yang meninggal ayahnya dan dia masih kecil. Siapa ini ikhwah? Ya, siapa melarihannya? Yang kata Rasulullah, ana wa kafil yatim kahatani yaumil qiyamah. Kahataini yaumil qiyamah. Aku dan pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat. Dekat. Tempatnya dekat. Demikian ikhwah. Termasuk ibu kandungnya. Termasuk ibu kandung anak yatim ini. Ya. Dia juga dikatakan orang yang mengasuh anak yatim. Karena anak ini kan nisbatnya bukan kepada ibu, nisbatnya kepada ayah. Kecuali kalau anak-anak haram nisbatnya kepada ibu. Jadi seorang ibu milik anak 3 misalnya, masih kecil-kecil, meninggal suaminya, berarti sama artinya dia sedang mengasuh 3 orang anak yatim. Dan pahalanya sama seperti orang mengasuh anak yatim orang lain. Itu ikhwan. Kalau si ayah atau suami si istri ini meninggalkan sekian banyak harta, kemudian difoya-foyakan oleh si ibu tanpa mempedulikan anak yatim, dan anak yatim bagaimana nanti dia kalau sudah dewasa seharusnya dikembalikan kepada si yatim, tapi uang ini dihabis-habiskan, difoya-foyakan oleh si ibu, maka sama artinya si ibu ini sedang menzolimi si yatim, walaupun yang yatim itu adalah anak kandungnya sendiri. Makanya hati-hati wahai para kaum muslimah yang suaminya meninggal, banyak meninggalkan harta untuk anak-anaknya, dan sudah ada dalam Islam berapa jatah istri, berapa jatah suami, dan berapa jatah anak-anak. Itu semua adalah milik mereka. Kalaupun mau digunakan, bil ma'ruf, dengan yang wajar. Tapi kalau sudah zulman, melebihi dari yang seharusnya, ini yang akan mendapat ancaman di akhirat, dia akan dipaksa untuk makan api neraka. An-Nisa ayat 10. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman,
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim nar. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang yang merahasiakan, menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab, wa ishtaruna bihi thamanan qalila, dan dia jual ini semua, dia jual firman-firman Allah dengan harga yang sedikit, maka mereka adalah orang-orang yang nanti akan makan, ya, akan masukkan dalam perutnya, yaitu neraka jahanam. Al-Baqarah 174. Baik, sekarang kita lihat libas. Berarti ikhwah, untuk makanan ada dori', ada zakum, ada juga yaitu jumroh, ya. Kalau di sini penulis mengatakan jumratu jahannam, bara api jahanam. Ya, kalau kita lihat memang tidak ada disebutkan bara api, hanya menyebutkan makan api. Ya, ini insya Allah lebih selamat, ya. Kalaupun ada dalil yang menyebutkan api, yang dimaksud adalah bara api, Allahu alam. Tapi kalau kita lihat dari ayat, ya makan api. Api itu dimakan. Oh, apa ya? Apa yang nggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa yang tidak bisa? Mungkin ini yang dimaksud oleh penulis, karena tidak disamakan dengan zakum dan dori, karena dia bentuknya berbeda, yaitu bentuk gas kalau api ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian sekarang kita bicara masalah pakaiannya. Amma libasu ahli nari faqad akhbarana al-haqqu tabaraka ta'ala anna yufassalu li ahli nari hulalun minan nar. Adapun terkait dengan pakaian penduduk neraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bahwasanya pakaian penduduk neraka itu terbuat dari api. Gimana ya api bisa jadi pakaian? Ya, bagi Allah itu mudah. Apa yang tak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah, seperti yang sering kita singgung, apabila kita berbicara tentang masalah gaib, termasuk masalah menjelang kematian, sampai kematian dan seterusnya, nanti sampai surga dan neraka, itu semua masalah-masalah gaib, dan dari kemarin-kemarin sudah tak masuk akal kita. Akal kita tidak bisa menalarnya. Tapi ingat, jangan katakan mustahil. Nah, mereka yang mengatakan mustahil inilah akhirnya harus menolak hadis-hadis sahih. Kenapa? Akalnya nggak bisa mencerna. Jadi kebenaran hanya mereka ukur dengan akal mereka. Terima akal mereka, benarlah dia. Tak masuk akal mereka, maka salahlah dia. Ini keliru, ikhwah. Ini orang-orang Mu'tazilah yang seperti ini. Aklani. Seperti yang sering kita katakan, ketika satu berita tak masuk di akal kita, bukan berarti dia mustahil. Bukan berarti dia mustahil. Sama seperti banyak ilmu-ilmu di dunia ini yang nggak masuk akal kita, tapi nggak mustahil. Nggak masuk akal kita, tapi masuk akal orang. Seperti handphone misalnya, ini kan nggak masuk akal kita ini. Kita hanya menggunakan handphone. Tapi bagaimana kok bisa kita melihat orang dari sini? Yang dulunya kan kita nggak ada video call, sekarang ada F-call, ada video call. Demikian, kita bisa melihat orang walaupun dia berada jauh di sana. Coba jelaskan. Bisa kita jelaskan nih kok bisa sampai seperti ini. Tapi karena kita melihat, sudah melihat, ya kita yakin karena nyata. Tapi masuk akal kita enggak sampai bisa seperti ini, enggak masuk akal kita. Tapi kan masuk akal para teknokrat. Demikian ikhwah. Itu ilmu dunia, apalagi masalah akhirat ikhwah. Terlalu banyak hal-hal yang enggak masuk akal kita, tapi dia tidak mustahil. Ya, seperti itu tadi, suruh makan api. Gimana sih makan api? Kalau bara api oke, bisa dimakan, masuk akal kita, ya, masuk akal kita. Kalau ada misalnya kain, kemudian diletakkan minyak lampu, dibakar kemudian dimakan, oke, masuk akal. Tapi makan api itu gimana sih makan api? Demikian ikhwah, api dimakan gimana? Ya ini insya Allah nggak ada yang mustahil, ya. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kematian saja nanti di hari akhirat akan disembelih di antara surga dan neraka, seperti yang telah kita pelajari.
kematian dalam bentuk kambing. Kok bisa? Ya bagi Allah, apa yang nggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, termasuk pakaian. Pakaian penduduk neraka Allah buatkan dari api. Kita terbayang manusia, terbayang kita api. Api ini dijadikan pakaian. Sudah bisa kita bayangkan. Demikian ikhwah, ya. Tapi gimana Allah jadikan? Allahu alam. Allahu alam. Semoga kita nggak dipakaikan pakaian ini. Semoga kita semua dipakaikan pakaian surga, bukan pakaian neraka. Kemudian ikhwah, kama qala ta'ala falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum minan nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Adapun orang-orang kafir akan dibuatkan mereka pakaian terbuat dari neraka dan akan dituangkan air panas ke kepala mereka. Al-Hajj ayat 19. Wa kana Ibrahimu at-Taimi idza tala hadhil ayah. Ibrahim at-Taimi ketika membaca ayat ini, yaitu falladzina kafaru qutiyat lahum thiyabum minan nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Beliau mengatakan subhanallah man khalaqa minan nari thiyaban. Segala puji bagi Allah yang menciptakan pakaian dari api. Itu ikhwah. Dia taslim, menerima, ya, menerima walaupun nggak masuk akal kita. Itu ikhwah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa taral mujrimina yawmaidhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Engkau akan lihat orang-orang mujrim nanti. Kita lihat lagi ayatnya. Sarabiluhum, sarabil, pakaian. Min qatiran, dari Qatar. Bukan dari negeri Qatar, dari Qatiran. Apa di Qatiran kita bahas. Pakaian mereka dipakaikan pakaian Qatiran. Yughsha wujuhumun nar. Wajah mereka hangus terbakar api. Ibrahim 49. Al-Qatiran adalah huwa an-nuhasu mudzab, yaitu tembaga cair. Demikian. Jadi pada waktu itu penduduk neraka memakai pakaian, tapi pakaian tembaga cair. Bayangkan ikhwah, tembaga cair gimana jadi pakaian? Kalau tembaganya tembaga sudah nggak cair, itu masih bisa dijadikan pakaian, masih bisa masuk akal. Tapi kalau tembaga cair jadi pakaian itu gimana caranya? Sama seperti kita menjadikan air sebagai pakaian, itu gimana ceritanya? Cair dia, cairan. Demikian ikhwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas melakukan segala sesuatu. Demikian al-qatiran huwa nuhasul mudzab. Sarabiluhum min qatiran, yaitu pakaian mereka, berarti pakaian mereka itu dari tembaga yang cair. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, an Abi Malikin al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sarabilu min qatiranin wa dar'un min jarabin. Orang yang meratap, seorang yang meratap, maksudnya meratapi mayit, apabila dia belum tobat, apabila dia tidak tobat sebelum dia mati, apabila dia tidak sempat tobat sebelum mati, maka tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan pada waktu itu dibangkitkan, dia sedang memakai pakaian qatiron, ya, pakaiannya sarabil, pakaian bawahnya dari qatiron. Qatiron yaitu tembaga yang cair. Bajunya wadar'un min jarab, bajunya yaitu baju yang terbuat dari kudis-kudis dan kudis-kudis atau penyakit kulit. Kudis jadi pakaian itu gimana? Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah. Kemudian wa kharrajahu Ibnu Majah. Ibnu Majah mengeluarkan hadis bil lafzihi wa lafzuhu dengan lafaznya adalah an-naihatu idza matat wa lam tatub. Seorang peratap
apabila mati belum sempat tobat, kata Allahu laha thiyaban min qatiran wa dar'an min jarabin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan untuk dia pakaian dari qatiran, yaitu pakaian dari tembaga yang cair, wa dar'an min jarabin, dan baju yang terbuat dari kudis. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian penduduk neraka. Adapun makanan yaitu dori', kemudian juga zakum. Satu lagi yaitu makan api. Ya, makan api neraka. Adapun minumannya tadi disebutkan 4, yaitu hamim, ghassaq, kemudian sadid, kemudian muhl. Itu ikhwah. Adapun pakaian buruk neraka, pakaiannya terbuat dari qatiron, yaitu terbuat dari tembaga yang dicairkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ada juga disebutkan dia akan dipakaikan pakaian dari api. Apakah api yang dimaksud adalah qatiron? Karena saking panasnya dikatakan api, karena saking panasnya dia menggelegak dan mengeluarkan api. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas pakaiannya di dalam surat Al-Hajj ayat 19, dia akan dipakaikan pakaian dari api. Sampai tadi Ibrahim At-Taimi mengatakan, Maha suci Allah yang telah menjadikan pakaian dari api. Kemudian pakaian berikutnya yaitu pakaian qatiron. Qatiron adalah pakaian yang terbuat dari tembaga yang meleleh. Dan kemudian pakaian yang lain yaitu dara', pakaian atas, ya, terbuat dari jarab, yaitu dari kudis. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum kesimpulan dari kajian kita terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian penduduk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah dan memberikan kita inayahnya agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari azab api neraka. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah dengan ditebalkannya kulit kaum kafir itu untuk menambah agar mereka tidak cepat hangus Ustaz ketika dibakar? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa tujuannya dari ditebalkannya ukuran kulit orang-orang kafir Ustaz? Silakan Ustaz. Taib ikhwah azallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian tebalnya kulit orang kafir, kemudian tubuhnya pun dibesarkan sampai saking besarnya gigi gerahamnya pun sebesar gunung Uhud. Hikmahnya apa? Ikhwah azallahu wa iyyakum, hikmah itu kan ada yang mansusoh, ada yang mustambatoh. Yang mansusoh itu ada disebutkan sebabnya, tujuannya apa, ya. Seperti yang lalu telah kita bahas bahwasanya jarak bahu penduduk neraka itu, ya, seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Nah, demikian. Kulitnya itu tebalnya setebal perjalanan 3 hari 3 malam. Ikhwah rahimanallah, Allah apa kemarin? Ya lebih kurang itulah ditebalkan, ya, ditebalkan kulitnya. Demikian. Apa tujuannya? Allahu a'lam bissawab. Sepengetahuan saya, secara mansusoh tidak disebutkan. Setahu saya, ya, tidak disebutkan untuk apa dibuat seperti itu. Mansusoh di sini memang tercantum dalam hadis.
Tujuannya apa? Demikian ikhwah. Tujuannya seperti ini ikhwah. Ketika Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyadil qubur al-an fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Dahulu kalian pernah kularang untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa goalsnya? Yaitu fa innahu tudzakirul akhirah, karena dia dapat mengingatkan hari akhirat. Itu namanya mansus. Mansus artinya mansusoh. Dia sebabnya, hikmahnya disebutkan dalam hadis. Nah, adapun tujuan ditebalkannya kulit penduduk neraka yang mansus, sepengetahuan saya tidak ada. Sepengetahuan saya. Tetapi yang mustambatoh, yang para ulama yang mengambil kesimpulan, ya, para ulama yang mengambil kesimpulan di antara yang telah kita pelajari, yaitu agar mereka semakin merasakan azabnya, semakin merasakan panasnya. Itu dengan dibesarkan postur tubuh penduduk neraka. Kemudian dengan ditebalkannya kulit. Apakah tujuannya agar bisa lama terbakar? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Allahu a'lam sebabnya. Kalau kita lihat ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, begitu dia diberi minuman berupa hamim, air panas, didekatkan saja sudah meleleh daging wajahnya. Padahal di wajah ini kan juga ada kulit. Ya seharusnya kalau tujuannya supaya lama hangusnya, seharusnya ketika didekatkan ya nggak langsung hangus dong, nggak langsung meleleh. Demikian ikhwah. Ya tunggu sekian hari sampai mereka menjerit-jerit, nggak begitu, seharusnya kan begitu ya. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apakah memang seperti itu? Allahu a'lam. Karena tidak boleh juga kita tetapkan bahwasanya agar kulitnya tidak gampang hangus sehingga dia merasakan sekian lama azab. Kita nggak boleh katakan itu, dan juga kita nggak boleh katakan tidak seperti itu, karena memang nggak ada hadisnya. Kita katakan seperti itu, jangan-jangan enggak. Kita katakan tidak seperti itu, jangan-jangan seperti itu, karena tidak ada nafian dan itsbat, tidak ada penafian dan tidak ada penetapan. Makanya ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kita perlu ketika kita mau simpulkan, kita pastikan memang harus mencari dalil yang mansusoh, sebab yang mansusoh, atau supaya jadi pegangan kita paling tidak adalah kita tinggal nempel ke pendapat ulama. Oh, ulama pendapat mengatakan begini sebabnya, ya, supaya lebih tenang kita. Karena kalau hanya kita saja yang menetapkan, jangan ilmu yang pas-pasan, nggak pas-pasan, tidak pas-pasan, sudah tidak sampai pada pas-pasan, ya, untuk menetapkannya sepertinya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Allah khairan wa barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Zahra di Riau. Silakan tanyanya, Bu. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang bunuh diri itu, mereka kekal di dalam neraka katanya. Nah, menurut keterangan hadis, dan seperti apa yang dimaksud dengan yang orang Islam yang meninggal dalam keadaan bunuh diri? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana menurut Islam mengenai orang yang bunuh diri sedangkan dia masih beragama Islam, Ustaz? Silakan Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana dosa-dosa yang lain, ya, bunuh diri disebutkan dalam hadis, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, fabihadidatihi yu'adzabu yaumal qiyamati
dan dia akan diazab nanti di hari kiamat dengan besinya tersebut, ya, artinya dia akan ditikam-tikam dengan besi tersebut di dalam neraka selamanya. Memang disebutkan dalam hadis, ikhwah. Ya. Memang disebutkan dalam hadis dia akan diazab dalam neraka selamanya. Jadi besi yang dia gunakan untuk bunuh diri itu akan mengazab dia selamanya di dalam neraka. Ya. Selamanya dalam neraka. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sama dengan hadis-hadis yang lain sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam dan dia kekal selamanya. Ini sama dengan yang bunuh diri tadi, ikhwah. Ya, sama dengan yang bunuh diri tadi. Demikian juga seperti orang yang bunuh diri, seperti orang yang bunuh diri dengan minum racun. Maka di hari kiamat dia akan disiksa dengan racunnya selamanya, kekal selamanya. Konsep ataupun prinsip ahli sunnah wal jamaah, seorang pelaku dosa besar dia tidak akan kekal dalam api neraka. Ya, kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dia dan akhirnya dia masuk neraka, namun dia tidak akan kekal dalam neraka. Suatu hari nanti dia akan keluar dari area api neraka. Demikian ikhwah. Ya, saya ulangi, konsep ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tidak kafir, dan kalaupun dia masuk ke dalam neraka tidak akan kekal dalam api neraka. Suatu hari nanti dia akan dikeluarkan dari api neraka. Demikian ikhwah. Terus bagaimana dengan yang tadi, di mana orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dia akan kekal dalam neraka. Demikian juga orang yang membunuh dirinya, ya. Orang yang membunuh dirinya kemudian dia akan disiksa dengan alat bunuh dirinya, kekal dalam neraka selamanya. Itu bagaimana ikhwah? Disebutkan kekal. Dalam masalah ini Ibnu Abbas menceritakan kepada kita tafsir daripada ayat tadi, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka kekal selamanya, dalam neraka jahanam kekal selamanya. Ibnu Abbas mengatakan dikarenakan sangkin lamanya. Ibnu Abbas yang mengatakan, Hibrul Ummah mengatakan bahwasanya maknanya kekal selamanya ini adalah saking lamanya. Itu dia ikhwah, saking lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membahasakan kekal yang dimaksud adalah saking lamanya, bukan kekal selama-lamanya dalam api neraka, tidak akan pernah keluar dari api neraka. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yang kekal dalam neraka hanyalah orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Adapun yang dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu masih tidak akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa saja yang dikehendakinya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan orang-orang yang bunuh diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menjauhkan kita dari api neraka. Itu saja ikhwah kajian kita untuk pagi hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan tadi dapat menjadi renungan bagi kita untuk lebih memperbaiki diri kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tak menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau beribadah, Allah akan siapkan untuk dia surga. Yang tak mau beribadah, maka Allah siapkan untuk dia neraka. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka dan mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak, terutama
dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat yang dekat dengan kita. Demikian ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.